Seekor beruang madu liar berkeliaran di sekitar pemukiman warga di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saudara, jaringan advokasi tambang mencatat aktivitas tambang menjadi penyumbang terbesar deforestasi di Kalimantan Timur. Dan ini dibunuh secara tidak langsung. Karena ternyata kebun binatang Los Angeles ini memperoleh anggota baru. Anggota barunya ada di belakang saya. Dan kita sama-sama melihat untuk pertama kalinya dalam hampir 15 tahun ada seekor bayi orang utan Kalimantan yang lahir di tempat ini. Dari sektor pertambangan, jaringan advokasi tambang Jatam Kalimantan Timur mencatat deforestasi terbesar disumbang dari aktivitas pertambangan. Jatam ini masih ada 314 izin tambang aktif. Kenalin, nama aku Yulia Safitri dari Prodi Pendidikan Geografi Universitas Negeri Jakarta. Selamat datang di podcast Nusantara Explore. Oke, pada episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, bahkan bisa dibilang menyangkut masa depan Indonesia, yaitu tentang deforestasi dan dampaknya terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia. Kenapa sih ini penting? Karena Indonesia bukan negara biasa. Kita adalah salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia. Tapi di sisi lain, kita juga menghadapi berbagai tekanan terhadap hutan kita. Oke, langsung aja kali ya. Pada kesempatan kali ini aku tidak sendirian nih teman-teman. Aku ditemani oleh teman aku. Ayo say dulu sama Kabila. Halo Sobat Explore, kenalin aku Nabila Syahida dari Pendidikan Geografi Universitas Negeri Jakarta. Oke, mungkin kita kabar-kabaran dulu kali ya Bil? Boleh. Gimana nih kabar Bila hari ini? Kabarnya tentu alhamdulillah baik, senang banget dan gak sabar tentunya ya untuk ikut diskusi hari ini, tentunya dengan topik yang sangat menarik gitu ya. Karena dan penting banget ya, karena sering kita dengar gitu, tapi belum tentu kita pahami lebih dalam gitu. Iya, betul banget nih Bil. Aku juga gak sabar banget nih. Oke, di sini karena udah ada Kabila yang akan menemani aku pada podcast kali ini yang membahas topik terkait deforestasi dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang mana pada hari ini fokus utamanya yaitu membahas mengenai deforestasi dan keanekaragaman hayati di Indonesia. Mungkin banyak dari kita ya Kabil yang tahu kalau Indonesia itu kaya akan flora dan fauna. Betul. Tapi belum tentu tahu seberapa besar ketergantungannya terhadap hutan kita, Bil. Iya.
Betul banget ya. Mungkin Sobat Ekspor juga udah tahu gitu ya bahwa Indonesia, negara kita itu termasuk negara mega biodiversity, yang artinya kita memiliki keanekaragaman hayatinya yang sangat tinggi gitu ya. Bahkan sebagian spesies ini hidup di ekosistem hutan tropis gitu ya, yang seperti di Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Coba Sobat Ekspor bayangin, jika hutan sebagai rumah kita hilang, kira-kira apa sih yang terjadi dengan penghuninya gitu ya? Betul banget ya. Kalau dari data ya, berdasarkan Kementerian Kehutanan, luas hutan Indonesia pada tahun 2024 itu mencapai kisaran 95,5 juta hektar gitu ya, atau sekitar 51% dari total daratan di Indonesia ya. Wah, masih cukup luas ya, Bil. Apakah itu aman, Bil? Nah, kelihatannya luas itu berarti aman ya. Padahal belum tentu gitu. Karena di tahun yang sama, deforestasi itu masih terjadi, Sobat. Kita masih kehilangan sebesar 175,4 juta ribu hektar. Jadi setiap tahun tuh tetap ada hutan yang hilang dalam jumlah yang besar ya. Kalau kita umpamain gitu ya, bahkan bisa setara dengan ratusan ribu lapangan sepak bola. Kan berarti luas banget ya, bisa kita bayangin gitu. Dan tentunya angka ini sudah berasal dari deforestasi bruto sekitar 216.000 hektar, deforestasi sekitar 40.000 hektar. Jadi ini sudah angka yang dikurangi ya berarti ya, Bil? Itu namanya deforestasi neto gitu ya. Nah, di sini juga mulai muncul perbedaan perspektif gitu. Kenapa sih bisa beda, Bil? Sebenarnya kalau perbedaan itu hanya dari cara hitungnya aja sih yo. Pemerintah kita kan pakai deforestasi neto gitu ya. Jadi kalau di deforestasi neto itu, kalau ada reboisasi itu sudah mengurangi angka kehilangannya. Sementara kalau dari Forest Watch Indonesia, mereka itu melihat dari sisi ekologisnya aja. Jadi kalau hutan alamnya udah hilang, tetap dihitung hilang walaupun sudah ada penanaman kembali gitu ya. Jadi berarti pendekatannya itu berbeda ya, Bil? Betul. Yang satu dilihat dari segi kebijakan gitu ya. Sementara yang satu lagi dari ekologis ya, Bil? Iya, betul banget. Bahkan dari FWI itu mencatat kehilangan hutan alam bisa mencapai rata-rata 2,4 juta hektar per tahunnya dalam periode tertentu, Sobat Explore. Makanya nih angka dari FWI ini atau Forest Watch Indonesia ini bisa jauh lebih besar dibanding angka resmi pemerintah kita, Sobat. Iya betul-betul, Bil. Jadi Sobat Explore, penting banget untuk memahami bahwa angka ini tuh dihitung berdasarkan metode, bukan berdasarkan dari salah satu angka yang menurut kita pasti salah gitu ya. Betul banget. Hanya perbedaan aja. Jadi kalau kita lihat perkembangan terbaru nih, Bil, ternyata kan trennya itu sangat cukup mengkhawatirkan kita gitu ya. Betul, iya. Iya, jadi di tahun 2005 ini tuh ya, deforestasi itu meningkat ya, menjadi sekitar 433.000 hektar. Jadi naik sekitar 66% ya. Makanya artinya setelah kita sempat menurun ya, justru sekarang itu naik lagi gitu. Dan ini berarti sebagai petanda ya kalau ini sinyalnya itu dari sinyal masalah ini belum selesai gitu ya. Betul banget. Masih banyak PR kita gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan dan kita lihat kembali gitu ya, mungkin kita harus tahu dong penyebab dari masalah ini itu apa gitu ya, Biar supaya nggak sekedar tahu angkanya doang gitu ya. Kalau terkait penyebab utama ya, mungkin Sobat Explore di sini sudah tahu gitu ya, bahwa penyebab utama deforestasi di Indonesia tentunya sangat kompleks karena saling keterkaitan gitu. Pertama ada di alih fungsi lahan untuk perkebunan, terutama kelapa sawit gitu ya. Betul banget. Kelapa sawit ini juga didorong oleh permintaan global yang sangat tinggi gitu. Yang kedua ada pertambangan. Banyak hutan kita dibuka untuk sumber daya ya, seperti batu bara, nikel, dan lainnya gitu. Dan yang ketiga ada penebangan ilegal yang sulit kali dikontrol gitu ya, karena memang terjadi di wilayah-wilayah terpencil gitu. Iya betul banget nih Sobat. Dan yang sering kita dengar itu ada kebakaran hutan ya, Iya betul, kebakaran hutan juga jadi faktor besar gitu ya, baik karena faktor alam maupun pembukaan lahan hutan dengan cara dibakar itu sendiri gitu Sobat. Ditambah lagi kayak pembangunan jalan, kayak infrastruktur yang memecah hutan menjadi bagian-bagian kecil gitu ya, Biar. Iya betul, itu disebut fragmentasi hutan ya. Dan dampaknya tentunya sangat besar terhadap ekosistem kita. Nah Sobat Explore, dari penyebab ini pasti tentu ada dampak tersendirinya gitu dong. Kira-kira mungkin dampak apa saja sih, Bil gitu? Dampaknya tentu ke biodiversitas itu besar ya. Dampaknya besar banget
ketika hutan hilang, tentunya yang pertama terdampak adalah habitat gitu ya. Satwa seperti orangutan, apalagi harimau, gajah gitu ya. Mereka itu kehilangan tempat tinggalnya. Dan yang akhirnya tuh mereka masuk ke pemukiman warga gitu. Iya betul, makanya akhirnya menjadi konflik dengan manusia gitu ya. Dari video-video viral yang kita lihat, di mana ketika harimau masuk ke pemukiman warga dan gajah atau sebagainya gitu ya. Dan seringkali karena mereka merasa ini terancam gitu ya, padahal kan kita yang mengancam mereka duluan. Pada akhirnya satwa-satwa ini pun banyak gitu ya yang akhirnya dibunuh. Kan sayang banget gitu ya. Ada beberapa yang bilang itu masuk kategori terancam punah gitu ya. Yaitu dari berdasarkan IUCN kalau nggak salah kemarin. Iya betul, bukan hanya fauna sebenarnya, flora endemik kita juga terancam terdampak gitu ya. Banyak tanaman endemik kita yang tentunya hanya bisa hidup di habitat tertentu. Jadi kalau habitatnya hilang ya, otomatis spesiesnya juga ikut hilang dong. Iya, karena kalau kita lihat lebih spesifik lagi nih Sobat Ekspor, Indonesia itu kan punya sekitar 17% spesies di dunia ya. Iya. Padahal luas wilayah kita ini hanya sekitar 1,3% dari permukaan bumi gitu. Misalnya nih, untuk mamalia diperkirakan kita itu memiliki kurang lebih ya, ada dari 700 spesies. Dan banyak antaranya adalah endemik, yang artinya memang hanya ada di Indonesia aja gitu. Terus untuk burung ya, Indonesia ini diperkirakan punya lebih dari 1.700 spesies, termasuk burung-burung khas seperti cendrawasih di Papua gitu sobat. Oke, menarik banget ya Bir. Mungkin dari banyaknya spesies ini ya, tapi pasti ada yang memiliki keunikan tersendiri nggak sih Bir? Betul, iya unik banget bahkan ya. Maka Indonesia juga punya sekitar 10% spesies tumbuhan berbunga di dunia. Makanya hutan kita itu sebenarnya bukan sekedar banyak pohon ya sobat, tapi isinya juga sangat beragam dan kompleks gitu. Kalau contoh spesiesnya ada nggak sih Bir? Ada banget nih, misalnya di Kalimantan ya, orangutan di Kalimantan dan Sumatera itu populasinya untuk saat ini itu terus menurun gitu ya, karena kehilangan hutan tempat mereka gitu ya. Terus harimau Sumatera juga yang sekarang statusnya sudah kritis nih sobat. Bahkan gajah Sumatera juga sering mengalami konflik dengan manusia karena habitatnya yang semakin sempit. Jadi mereka tuh bukan cuma berkurang gitu ya, cuma juga terdesak kayak hidupnya. Dan yang lebih mengkhawatirkan, banyak yang spesies bahkan belum sempat kita teliti gitu ya. Betul, ya. Selain itu juga setiap spesies ini kan tentunya di dalam hutan itu mereka punya peran penting dalam ekosistem ya. Misalnya ada hewan yang membantu penyerbukan, ada juga yang menyebarkan biji tanaman nih. Kalau satu spesiesnya hilang, tentunya kan bisa mempengaruhi keseimbangan seluruh ekosistem gitu ya. Jadi efeknya itu kayak rantai makanan gitu ya, Bill? Iya betul banget. Makanya kehilangan keanekaragaman hayati itu benar-benar bukan cuma kehilangan satu spesies saja ya, tapi benar-benar bisa berdampak gitu ke keseluruhan sistem kehidupan di hutannya. Menarik banget ya sobat. Makanya hutan itu kan tentunya kita tahu ya, hutan itu penting banget untuk manusia. Pasti sobat ekspor juga tahu ya, ketika hutan hilang, dampaknya itu sangat banyak kan, dari longsor dan banjir yang meningkat gitu ya, siklus air kita yang terganggu, bahkan sampai dengan meningkatnya suhu global gitu ya. Oh iya betul, karena hutan yang menyerap karbon gitu ya sobat. Jadi ketika hutan ditebang, pasti karbonnya itu akan pergi ke atmosfer, yang akan memperparah perubahan iklim ya Bill ya? Iya betul banget. Untuk wilayah paling terdampak nih Bill, itu sangat banyak nggak sih Bill? Untuk saat ini ya, wilayah yang masih paling terdampak masih di Kalimantan sih ya, yang paling besar gitu. Wilayah Kalimantan ini jadi wilayah dengan deforestasi terbesar, diikuti Papua lalu juga Sumatera. Wilayah ini kan masih memiliki hutan yang luas gitu ya, jadi tentunya sangat menjadi target untuk ekspansi. Kalau solusi nih Bill, solusi apa sih yang udah dilakukan gitu? Kalau solusi di Indonesia ini sobat ekspor sebenarnya sudah melakukan beberapa hal ya, contohnya seperti langkah reboisasi gitu ya, lalu juga moratorium dan FOLU Net-Zing 2030 ya. Tapi tantangannya memang ada di pengawasan dan konsistensi sih. Kalau dibanding dengan Brazil nih Bill, secara kan Brazil punya hutan Amazon ya, yang merupakan hutan hujan tropis terbesar di dunia nih.
Iya, kalau di Brazil ada hutan Amazon ya betul. Kalau dibandingin dengan Brazil gitu ya sobat, ada beberapa hal tentunya yang bisa kita pelajari. Jadi mereka itu punya sistem satelit yang emang bisa memantau deforestasinya itu secara real time gitu. Jadi bisa lebih cepat ya dalam responnya itu lebih cepat gitu. Selain itu juga mereka kontrol lewat pasar juga nih yo. Seperti moratorium kedelai gitu ya. Jadi produk-produk dari lahan ilegal itu nggak bakal bisa dijual gitu. Dan juga tentunya ada peran masyarakat adat yang kuat dalam menjaga hutannya sih. Dan kalau sekarang ini Indonesia juga mulai bekerja sama dengan Brazil sobat. Ada misalnya lewat skema pendanaan seperti Tropical Forest Forever Facility itu ya mungkin salah satunya. Tapi kita juga harus sadar gitu ya bahwa Brazil pun pernah gitu mengalami deforestasinya, lonjakan deforestasi gitu ya. Jadi sebenarnya kuncinya ada di konsistensi kebijakan mungkin ya. Solusi terbaik itu mungkin pastinya kombinasi ya. Gimana ketika teknologi pemantauan, lalu penegakan hukum, peran masyarakat lokal, sampai dengan perbaikan sistem ekonomi gitu ya. Itu kalau bisa diperbaiki dan mau diseriuskan dengan komitmen yang baik gitu, yang bagus gitu, pasti bakal terbantu sih, bakal bisa menjadi solusi terbaik sih menurut aku gitu ya. Karena tentunya masalah ini nggak hanya bisa diselesaikan dengan satu cara aja gitu. Iya betul banget nih Bill. Oke, Sobat Explore, dari semua pembahasan tadi pasti kita bertanya nih, apakah kita sudah cukup menjaga hutan kita gitu ya? Kayaknya belum lah ya Bill ya. Belum sih, Karena masih banyak PR yang harus kita perbaiki lagi gitu ya. Nah mungkin cukup sampai di sini dulu kali ya podcast kita hari ini. Mungkin dari Bila ada yang mau ditambahin atau disampaikan nih kepada sobat-sobat kita nih. Oke, mungkin dari aku tentunya Sobat Explore, keanekaragaman hayati itu tentunya di Indonesia sangat bergantung pada hutan gitu. Walaupun tantangannya besar seperti yang sudah tadi kita diskusikan, kita bahas gitu ya. Tapi sebenarnya masih banyak gitu ya. Masih ada peluang untuk menjaga hutan selama ada komitmen yang kuat tentunya dari pemerintah, masyarakat lokal dan juga sektor global ini. Karena pada akhirnya kan menjaga hutan itu juga menjaga masa depan kita gitu. Iya. Oke, terima kasih nih Kak Bila dan terima kasih juga kepada Sobat Explore yang telah mendengarkan podcast kita di Nusantara Explore tentunya. Semoga episode kali ini bisa menambah wawasan kita terkait bagaimana cara kita menjaga hutan itu sendiri ya Bila. Amin, amin. Oke, mungkin sampai jumpa di episode selanjutnya. Jadi Indonesia ini termasuk negara mega biodiversity ya. Selamat datang di podcast Explore. Betul lah. Kira apa yang terjadi Itu dengan hilang dari itu. wow, masih cukup buat ya. Masih cukup kayak karbon dilepas dari Why bro? Jika rumah sebagai It's okay. di otak ya guys. Coba Sobat Explore bayangin. Aduh salah gitu. Explore. Nanti